Baik, saatnya kita praktik tinjauan awal. Dalam video ini saya akan mendemokan bagaimana saya melakukan tinjauan awal dan Anda akan mempraktekkan ke buku yang sudah Anda pilih untuk melatih tinjauan awal ini. Baik, masih ingat langkah-langkah tinjauan awal? Pertama, baca sampul depan, sampul belakang, baca daftar isi. Kemudian Anda akan bisa menarik kesimpulan atau konteks atau janji apa yang bisa diberikan buku kepada pembaca. Selanjutnya Anda akan mengelompokkan apakah buku itu dicicip, ditelan, atau dikunyah cerna. Dan Anda akan menimbang apakah buku itu layak dibaca Anda saat ini atau tidak. Jika tidak, Anda jangan beli. Jika iya, Anda beli. Dan sebelum membaca, buat tujuan membaca. Oke? Melakukan satu kali tinjauan awal ini tidak boleh lebih dari 5 menit. Anda mau waktu Anda sangat efisien. Oke? Jadi minimum effective dose, rule of thumb-nya adalah melakukan tinjauan awal dalam 5 menit. Mari kita mulai. Katakan saya membaca satu buku yang berjudul Innovative Mind. Innovative Mind, saya baca sampul depan, The Innovative Mind. Menjadi inovatif dengan cara terstruktur, penulis R. Rifki Rizal. The Innovative Mind, menjadi inovatif dengan cara terstruktur. Setiap staff, supervisor, engineer, technician, manager, hingga direktur harus mengatasi masalah yang dihadapi di perusahaan dengan tingkat dan ruang lingkup masing-masing. Mulai dari tingkat operasional hingga strategis. Semua permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan segera, secara selektif dan efisien, sehingga permasalahan yang sedang dihadapi hilang, tuntas, hingga ke akar-akarnya. Untuk itu diperlukan solusi-solusi yang kreatif dan inovatif agar selain dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi, namun juga dapat mendorong perusahaan menuju inovasi-inovasi terbaru. Buku ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Cara-cara menghasilkan solusi kreatif, inovatif untuk berbagai jenis industri dipaparkan dengan sangat gamblang dalam buku ini. Lalu ada komentar dari Pak Handi Irawan, CEO Frontier dan Presiden Asosiasi Manajemen atau AMA Indonesia. Sebuah buku yang mengulas konsep kreatif dan inovasi secara sistematis dan sekaligus mengajak pembaca untuk memahami cara berpikir untuk menjadi inovatif. Buku ini perlu dibaca oleh setiap pelaku bisnis yang ingin maju dan bertumbuh. Oke? Lalu ini ada sayap. Oke. Sayap ini termasuk sampul depan, walaupun ini mungil. Oke. Kreativitas adalah inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah sebuah proses. Ada struktur dan metodenya, serta bisa diajarkan tekniknya. Sampul belakang sayapnya itu adalah profil penulis. Oke, Rifki Rizal saat ini menjadi seorang profesional di bidang pelatihan bisnis atau business coach, konsultan continuous improvement dan innovation di berbagai perusahaan. Oke, langkah selanjutnya apa? Baca daftar isi. Testimoni, ucapan terima kasih, prakata di Innovative Mind. Bab 1, mengapa saya menulis buku ini? Kemudian ada cara menggunakan buku ini. Oke, Anda bisa melihat di layar. Bab 2, mengapa kita harus berinovasi? Ada punahnya makhluk terkuat di bumi, dinosaurus, punahnya perusahaan-perusahaan raksasa di dunia. Bab 3, sejarah inovasi. Murah ternyata bukan berarti murahan. Bab 4, kaitan kreativitas, inovasi, dan improvement. Ada kreativitas, ada inovasi, ada improvement. Bab 5, tingkatan inovasi. Bab 6, bagaimana mendeteksi sumber-sumber ide untuk inovasi. Menggunakan kerangka 10 tipe inovasi sebagai sumber ide untuk inovasi. Mengenal daftar pemborosan, K downtime. Kemudian mengenal kontradiksi yang muncul dan harus diselesaikan dalam inovasi. Bab 7, metodologi best practice dalam melakukan inovasi. Dan design for Six Sigma, IDOV. Kemudian TRIZ, TRIZ. Oke. Bab 8, roadmap menerapkan budaya inovasi di perusahaan. Komitmen pemimpin menentukan metodologi acuan untuk menerjemahkan nilai perusahaan. Membangun sistem dan infrastruktur agar manajemen standarisasi, improvement dan inovasi berjalan reguler. Kemudian bab 9, memprediksi
evolusi produk atau layanan atau bisnis di masa depan. Bab 10, metodologi berpikir yang terstruktur untuk menghasilkan solusi kreatif dan inovatif. Apakah kita bisa menjadi problem solver dan inovator? Mindset yang wajib dimiliki seorang problem solver dan inovator andal. Lalu 5 teknik berpikir kreatif dan inovatif. Bab 11, melatih metodologi berpikir inovatif. Kasus buru-buru meeting di tempat cuci tangan jauh. Kasus bagaimana cara meningkatkan penjualan sebuah perusahaan retail di Korea. Kemudian kasus menentukan contoh kasus yang digunakan untuk peserta dalam training. Kasus membuat anak agar tidak dibully saat berada di mobil jemputan pulang pergi sekolah. Kasus safety yang lebih baik bagi pilot helikopter. Kasus menyelamatkan badak muda. Kasus permainan menembak segitiga. Kasus bernegosiasi di jalan. Kasus permainan raja menebak profesi Anda. Kemudian kasus mempercepat proses kredit kecil di bank. Alright. Bab 12, menyatukan semua puzzle. Peran leader dalam inovasi terstruktur dan peran change agent. Lalu ada lampiran latihan bab 11, ada beberapa merupakan jawaban-jawaban dari kasus-kasus yang ada di bab sebelumnya. Daftar pustaka tentang penulis dan event. Nah, sekarang kita sudah membaca sampul depan, sampul belakang, dan daftar isi. Apa kesimpulan buku ini atau apa janji buku ini kepada pembaca? Oke, for me, untuk saya, buku ini membahas tentang langkah-langkah terstruktur untuk menghasilkan ide inovasi atau problem solving yang kita butuhkan. Jadi dengan buku ini setiap orang bisa berpikir dengan inovatif, setiap orang bisa menghasilkan solusi yang kreatif. Next, kita timbang. Buku ini buku yang dicicip, buku yang ditelan, atau buku yang dikunyah cerna. Buat saya ini adalah buku yang ditelan, artinya saya baca langsung paham dan saya baca langsung paham. Apakah buku ini penting buat saya? Apakah ini masuk ke dalam kurikulum pengembangan diri saya sebagai seorang pebisnis? Yes, buku ini masuk ke dalam kurikulum pengembangan diri saya. So, saya pengen baca dan saya beli. Belinya di mana? Di aquarius.id. Oke, kemudian setelah memutuskan untuk membeli, maka saya akan membuat tujuan membaca. Ingat, tujuan membaca harus ada dua elemen, what dan why. Nah, tadi di video sebelumnya saya belum menyebutkan bahwa what maksimum ada 2. Oke, maksimum Anda boleh menuliskan what 2. Dalam bukunya 4 Discipline of Execution dijelaskan bahwa ketika kita memiliki lebih dari 2 tujuan, maka tidak akan ada satu tujuan pun yang bisa kita capai. Jadi, tuliskan maksimum 2 tujuan. Saran dari saya, 1 buku, 1 tujuan. Dan jika ada tujuan yang berbeda ketika Anda ingin membaca buku itu lagi, Anda buat tujuan berbeda. Artinya, capai 1 tujuan dulu. Jika ada tujuan yang berbeda, buat tujuan yang berbeda dan baca ulang buku tersebut. Itu akan memberikan manfaat dan momentum membaca yang lebih baik dibanding Anda membuat semua tujuan itu masuk ke dalam satu kali membaca. Alright? So, karena what hanya boleh maksimum 2, bagaimana dengan why? Nah, why boleh sebanyak mungkin. Karena why adalah sumber motivasi membaca Anda. Semakin banyak why yang bisa Anda masukkan, maka akan semakin semangat Anda dalam membaca. Contohnya, Anda diberikan sebuah buku oleh atasan Anda dan Anda nggak suka bukunya. Tapi Anda harus baca buku itu. Apa yang harus Anda lakukan? Tentukan satu what yang spesifik dan buat why yang banyak. Oke, buat yang why yang banyak seperti apa? Supaya saya bisa naik jabatan, supaya saya bisa bekerja dengan lebih efektif, supaya saya bisa memberikan ide kepada atasan saya, supaya saya bisa naik jabatan, supaya saya bisa naik gaji, supaya saya tidak dimarahin, supaya saya tidak dikasih surat peringatan. Oke? Semakin banyak why, maka akan semakin besar motivasi membaca Anda. Oke? Tapi what hanya boleh maksimum 2. Saran saya 1 lebih baik. Oke? Nah, sekarang apa tujuan saya membaca buku ini? What? Saya ingin memahami langkah-langkah menghasilkan ide inovatif secara terstruktur. Saya ulangi, what-nya saya adalah saya ingin memahami langkah-langkah menghasilkan ide inovatif secara terstruktur supaya saya bisa menghasilkan ide inovatif dan memecahkan permasalahan yang saya hadapi dengan efektif.
Saya ulangi, supaya saya bisa menghasilkan ide inovatif dan memecahkan permasalahan saya dengan yang saya hadapi dengan efektif. Selalu menulis tujuan Anda. Kalau ini buku yang Anda baca bersama-sama, Anda boleh pakai sticky note. Kalau tidak, Anda langsung tulis ke buku Anda. Alright? Saya berikan contoh yang kedua. Buku Retirement. Retirement, a money makeover for your financial freedom. Oke, wow. Hidup mapan diawali dengan kebebasan melakukan apapun yang Anda inginkan tanpa keterpaksaan. Rio Rizaldi, CFP. Kemudian ada komentar dari James Gui. Setiap orang Indonesia urgently need financial guidance. Dan setiap orang Indonesia urgently need to read this book. Oke, kemudian ada sekarang kita sampul belakang, retirement. Uang bukan solusi utama, karena berapapun uang yang dimiliki, kebanyakan orang selalu merasa tidak pernah cukup. Dengan demikian, memiliki kemampuan pengelolaan uang yang efektif adalah hal yang paling Anda butuhkan. Apakah Anda merasa pendapatan bulanan hanya numpang lewat? Apakah Anda merasa masalah akan terselesaikan jika punya pendapatan lebih besar? Apakah Anda merasa dengan uang Anda bisa hidup lebih bahagia? Banyak orang yang fokus hanya pada menghasilkan namun lupa merencanakan keuangannya. Tidak aneh jika banyak orang yang sukses dalam karir namun gagal dalam keuangan. Banyak orang yang jumlah tabungannya tidak mampu menyokong hidupnya jika tidak bekerja dalam 3 bulan. Banyak orang yang sukses dalam pekerjaan namun hancur-hancuran dalam kehidupan pensiunnya. Nah, retirement, a money makeover for your financial freedom akan membantu Anda memahami konsep pengelolaan keuangan dengan efektif sehingga Anda bisa mempersiapkan keuangan mapan sejak dini, apapun latar belakang Anda. Tingkat ekonomi Anda, pekerjaan maupun kesibukan Anda bisa siap lebih awal untuk pensiun. Baik pensiun karena usia maupun pensiun dini yang direncanakan. Jika Anda bisa mencapai hal tersebut, maka Anda pun bisa sudah bebas secara finansial. Tidak ada satupun orang yang merencanakan untuk gagal dalam keuangannya. Namun banyak orang yang gagal untuk merencanakannya. Oke, lanjut ke daftar isi. Oke, daftar isi. Baik. Daftar isi. Roda hamster kehidupan. Bab 1, mau pensiun dalam kondisi seperti apa? Bab 2, siapa butuh perencana keuangan? Bab 3, kesalahan fatal dan risiko menunda persiapan pensiun. Bab 4, awali perencanaan keuangan dimulai dari rumah Anda. Bab 5, latte factor. Ini penyebab Anda sulit merencanakan keuangan. Apa itu? Bab 6, cost of living, lifestyle, dan wealth. Bab 7, financial check-up, laporan keuangan pribadi. Oke. Bab 8, mengapa investasi itu sangat penting. Bab 9, the rule of 72. Bab 10, SMART, SMART Financial Planning. Bab 11, 5 pertanyaan penting dalam melakukan retire planning. Bab 12, retirement planning. Bab 13, 3 opsi mencukupi kekurangan dana. Bab 14, 3 sumber penghasilan saat Anda pensiun nanti. Bab 15, 6 kesalahan dalam perencanaan keuangan. Bab 16, praktekkan 5 habit untuk membantu tercapainya financial freedom. Bab 17, rencanakan pensiun kaya sekarang juga. Penutup, tips kaya saat pensiun. Wow. Alright. So, sampul depan, sampul belakang daftar isi sudah. Tinggal apa konteks buku ini. Apa janji buku ini kepada pembaca. Buku ini membahas tentang cara mengelola keuangan berapapun penghasilan seseorang, apapun latar belakangnya, sehingga orang itu bisa memutuskan untuk pensiun kapanpun dia membutuhkannya. Alright, itu pandangan dari saya. So, buku ini dicicipkah, ditelankah, atau dikunyah cerna? Menurut saya buku ini adalah buku yang ditelan. Lalu apakah layak? Yes, layak saya baca. Dan Anda akan membuat tujuan. Oke. So, what? Saya ingin mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan secara efektif. Why? Agar saya bisa mengontrol uang masuk dan uang keluar, agar saya tidak kehabisan uang setiap bulan, agar saya bisa membedakan kebutuhan pokok atau bukan kebutuhan pokok. Oke, sekali lagi tujuan ditulis. Nah, dengan menuliskan tujuan maka selesailah tahapan membaca yang pertama dari sistem baca kilat, yaitu tinjauan awal.
Sekarang tugas Anda adalah Anda download cheat sheet dari tinjauan awal ini di member area di bawah video ini. Kemudian Anda ikuti formatnya. Ada kesimpulan, ada tujuan yang ada 2 elemen, what dan why. Anda tuliskan kesimpulan dengan buku ini membahas tentang. Anda tulis tujuan dengan mulai saya ingin, lalu supaya saya bisa. What, saya ingin. Why, supaya saya bisa. Nah, dengan membuat tujuan berarti Anda sudah membuat blueprint membaca. Dan ini akan memastikan Anda untuk bisa menuntaskan buku itu dengan efektif dan memberi dampak terbesar dalam hidup Anda. Alright, untuk memastikan tujuan Anda benar, silakan postingkan judul buku, kesimpulan, dan tujuan Anda di grup alumni Bacikilat. Saya akan memberikan pandangan, saya akan memberikan masukan pada tujuan-tujuan Anda dan akan memperbaiki jika ada hal yang kurang tepat. Mari kita bangun kebiasaan membaca dan sampai bertemu di video selanjutnya.